Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di Komisi Kaleb. Biarlah ibadah kita pada sore hari ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, firman Tuhan mengatakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita." Saudara, kita semua adalah orang-orang yang rendah hati. Dan kita mendengarkan puji-pujian yang kita nyanyikan itu sungguh membawa sukacita bagi kita semua. Inilah dunia Bapa. Ini kita dapat menyaksikan bagaimana segala ciptaannya memuji Sang Penjunan itu, Sang Pencipta itu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang sudah menjadikan seluruh langit dan bumi ini. Dan Engkau pun menciptakan setiap kami supaya kami boleh berada di dalam dunia ciptaan-Mu dan kami boleh dapat memperkenalkan setiap makhluk hidup kepada Engkau Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah di hati kami selalu ada sukacita ketika kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mengakui dan mengagumi akan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur jikalau pada sore hari ini kita juga diperkenankan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga boleh mendengar akan kebenaran ini yang mungkin dapat memberikan kekuatan, yang saya juga percaya akan memberikan akan sebuah sukacita di hati kita untuk bisa menjalankan akan kehendak Tuhan di dalam hidupnya kita semua. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan adalah kasih. Dia mengasihi setiap kita. Saudara, di dalam kita merayakan Hari Ayah atau Fu Qin Jie pada hari ini, ya sebenarnya itu dirayakan minggu yang lalu. Tetapi hari ini kita Komisi Kaleb juga mengingat akan kasih Tuhan melalui akan orang tua, melalui anak-anak kita dan melalui keluarga kita. Kita menyanyikan Ho Ju Ai. Mari kita nyatakan akan kasih Tuhan ini kepada keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Yêu yêu phần ai trong thiên ở lời
Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas firman Tuhan pada sore ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah Komisi Kaleb sore ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami, baik yang membicarakan maupun yang mendengar di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengar, kami memperoleh pengertian yang benar Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk jaringan internet kami, kiranya boleh lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2, ya, kita tidak membacanya, namun saya akan menjelaskan nanti kita akan melihat pasal ayat-ayatnya di dalam Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ya, kita akan melihat dan saya akan menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan tema khotbah saya pada sore ini, yaitu ketika anak menjadi berhala. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita pasti sebagai orang tua, ya pasti kita sayang terhadap anak kita. Ya. Kita pasti selalu ingin ya menuruti kehendak anak-anak kita ya ketika mereka masih kecil, atau bahkan saat ini kita juga sayang terhadap cucu kita ya. Kita merasa sangat dekat dengan mereka, sangat mencurahkan semua perhatian kita di dalam kehidupan anak atau cucu kita pada saat ini. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita terlalu sayang, maka akan terjadi masalah ya di kemudian hari. Ya, kita akan merasa mereka lebih penting daripada segala-galanya, ya, sehingga kecenderungan kita ya sudah menganggap mereka seperti berhala kita, karena kita terlalu sayang terhadap anak atau cucu kita. Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi di dalam keluarga Imam Eli ya di dalam 1 Samuel pasal 2. Ya, kalau kita melihat 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2, ya, kita akan melihat cukup jelas di dua pasal ini menceritakan dua keluarga, yaitu keluarga Hana dengan keluarga Imam Eli. Ya. Keluarga Hana dan keluarga Imam Eli sangat kontras. Keluarga Hana diberkati dengan luar biasa. Hana yang tadinya mandul, akhirnya diberi oleh Tuhan seorang anak, yaitu Samuel. Nah, diberkati, Samuel semakin besar, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Sementara Imam Eli dikutuk atau dibinasakan oleh Tuhan karena kejahatan kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Ya. Jadi kedua keluarga ini sangat kontras sekali. Ya. Satu diberkati, satu dikutuk. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita melihat ya pesan yang disampaikan firman Tuhan di dalam pasal 1 dan pasal 2 adalah kepedulian Tuhan terhadap persoalan keluarga. Allah memperhatikan keluarga Hana, ya, penderitaan Hana, sehingga Tuhan menjawab doa Hana, sehingga dia hamil dan melahirkan Samuel. Ya. Dan sama seperti Allah juga memperhatikan keluarga Imam Eli, memperhatikan pola asuh yang salah yang dilakukan Imam Eli terhadap kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Ya. Allah intervensi.
di dalam keluarga Hana. Demikian juga Allah juga berintervensi untuk merendahkan keluarga Imam Eli. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, inti kesalahan dari Eli diungkapkan di dalam pertanyaan ini, ya, di dalam ayat ke-29, 2 Samuel pasal 2 ayat 29, yang mengatakan, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku. Ya. Ini sebuah persoalan yang sangat serius, Bapak Ibu sekalian. Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Ya. Ini sangat serius sekali. Ya. Seharusnya sebagai seorang imam besar, Imam Eli bisa lebih menghormati Tuhan daripada menghormati anak-anaknya. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Imam Eli. Ya. Sehingga tidak heran hukuman Tuhan atas keluarga Imam Eli pun berpusat pada perendahan. Ya. Keluarga Imam Eli direndahkan. Dan pada akhirnya kedua anaknya mati muda. Imam Eli telah memberhalakan anak-anaknya. Dia lebih mengasihi anak-anaknya daripada Tuhan. Ya. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Ya, mari kita melihat dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Yaitu di dalam ayat 12 sampai 17, ya, di dalam 1 Samuel pasal 2. Nah, yang pertama adalah mereka melakukan dosa keserakahan. Ya. Di sini diceritakan, ya, di dalam ayat 12 sampai 17, yaitu tentang persembahan, ya, persembahan yang dibawa oleh orang-orang Israel ke Bait Allah. Nah, persembahan itu berupa daging, kemudian dibakar dan dipersembahkan untuk Tuhan, dan setelah itu baru diberikan kepada keluarga imam besar. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Semua daging sebelum dipersembahkan oleh Tuhan ternyata diambil oleh anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Ya. Mari kita melihat di dalam ayat 12 sampai 17. Ya. Saya bacakan ayat 12 dan sampai 17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging itu kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian baru diambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan.
sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka mengambil korban persembahan dengan kekerasan, ya. Mereka mengambil dengan jalan kekerasan, ya. Dan mereka mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri, ya. Bapak Ibu sekalian, dosa Hofni dan Pinehas sangat besar sekali di dalam ayat 17. Sangat besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Tuhan saja tidak dihormati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, sangat besar sekali. Mereka mengambil korban bakaran dengan jalan kekerasan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, mereka melakukan perzinahan, ya. Mereka melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di Bait Allah, ya. Mereka melakukan perzinahan di dalam ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan mereka telah tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu sekalian, mereka melakukan perzinahan, ya, dengan perempuan-perempuan yang melayani di dalam Bait Allah. Ini sangat keterlaluan sekali. Mereka sudah berdosa sangat besar sekali. Yang pertama, mereka tidak menghormati Tuhan dengan mengambil persembahan, dengan mencuri persembahan dengan kekerasan, dan dengan rakusnya mereka mengambil garpu yang bergigit 3. Diambilnya semua. Dengan tangan tidak cukup, harus dengan alat bantu. Ya. Dengan kedua tangan sudah tidak mampu lagi untuk mengambil. Sehingga membutuhkan alat bantu. Sehingga memperoleh hasil yang lebih besar. Dan yang kedua, mereka melakukan perzinahan. Melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan yang melayani di Bait Allah. Kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, melakukan dosa yang sangat besar sekali. Dan bagaimana reaksi, bagaimana sikap bapaknya, bagaimana sikap Imam Eli? Ya, mari kita melihat, ya. Kalau kita membaca semua, ya, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, maka kita akan menemukan petunjuk bahwa di dalam keluarga Imam Eli itu terjadi ketidakharmonisan, ya. Hubungan bapa dengan anaknya tidak harmonis. Komunikasi juga tidak berjalan dengan lancar. Eli sebagai ayah tampaknya tidak terlalu dekat dengan anak-anaknya. Sehingga Imam Eli hanya mendengar kebusukan, kesalahan, perbuatan yang dilakukan anak-anak Imam Eli dari orang lain. Ya. Dari orang lain, ya. Di dalam ayat 22, apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya. Ayat 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa engkau melakukan hal itu begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ya. Jadi Imam Eli itu mendengar kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya dari orang lain. Ya, dari orang lain. Dan teguran Imam Eli tidak digubris oleh anak-anaknya. Tidak digubris oleh anak-anaknya. Ya. Kita bisa melihat, ya, ini sangat tragis sekali. Ya. Sebagai seorang bapak,
Imam Eli tidak melaksanakan peranannya sebagai seorang bapa. Ya. Dia tidak bisa menegur anaknya lebih keras lagi dan menghukum anaknya lebih keras lagi. Tidak. Karena Imam Eli mungkin dia takut terhadap anak-anaknya. Ya. Kita melihat ya, mengapa Imam Eli ya tidak menghukum anak-anaknya, tidak memarahi anak-anaknya dengan lebih keras lagi. Mengapa? Ya. Dan Imam Eli membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya berlangsung begitu lama. Ya. Berlangsung begitu lama. Ya. Karena kita melihat ya, ketika kita melakukan dosa, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Ya. Tetapi memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, ya, itu juga berlangsung begitu lama. Berlangsung begitu lama. Ya. Sehingga Tuhan langsung mengatakan, saya akan menghukum anak-anak kamu. Bapak Ibu sekalian, ya, dari mana kita tahu dosa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu sudah berlangsung begitu lama? Ya, kita melihat ya, di dalam ayat 22, Eli telah sangat tua. Dan dia terus-menerus mendengar kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya. Jadi mungkin dari muda, ketika Imam Eli masih muda, anak-anaknya pun juga melakukan kesalahan. Tetapi itu dibiarkan sampai dia tua. Ya. Anak-anaknya juga dibiarkan. Dan yang kedua, ya, di dalam ayat 25b, ya, Alkitab berkali-kali menyatakan kesabaran Tuhan. Jadi sulit dibayangkan bahwa Tuhan langsung menghukum seseorang dengan hukuman yang berat. Ya, pada waktu orang itu pertama kali bersalah. Ya. Tuhan memberi kesempatan ya, kepada orang yang berbuat dosa untuk bertobat. Tetapi kalau orang tidak mau bertobat, ya, mengeraskan hatinya, maka suatu saat Tuhan pasti akan menghukum. Ya. Inilah yang terjadi dengan Hofni dan Pinehas. Dan yang ketiga, ya, kita bisa melihat antara dosa ketamakan, ya, di dalam ayat 12 sampai ayat 17, ya, dengan dosa perzinahan ayat 22 itu sengaja disisipkan atau dipisahkan dengan cerita tentang Samuel yang semakin bertambah dewasa, ya, di dalam ayat 18 sampai ayat 21, ya. Jadi sampai ayat 12 sampai 17 itu menceritakan tentang keserakaan dari anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Kemudian di dalam ayat ke-22, ya, itu diceritakan tentang perzinahan mereka. Nah, jadi antara 17 sampai 22 itu di tengah-tengahnya, mulai ayat 18 sampai ayat 21 itu menceritakan tentang perkembangan dari fisik atau tubuh dari Samuel yang semakin bertambah dewasa. Ya. Jadi dengan kata lain, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, ternyata dosa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas itu berlangsung lama. Sudah berlangsung begitu lama. Ya. Kita bisa melihat di sini. Jadi ada beberapa indikasi, ya, ada 3
indikasi yang sudah saya sebutkan, bahwa dosa Hofni dan Pinehas sudah berlangsung begitu lama. Dan kita bisa melihat juga Bapak Ibu sekalian, ya, dan yang kedua, yaitu yang pertama, ya, Imam Eli tidak mau menegur, ya, kesalahan anak-anaknya, ya. Tidak mau menegur kesalahan anak-anaknya. Dan yang kedua, ya, Imam Eli juga tidak mau mendisiplinkan anaknya dengan keras, ya. Ini, ya, ketika kita tidak mau mendisiplinkan anak kita dengan keras, ya, sama seperti Imam Eli, ya. Dia hanya ngomong saja, ya. Dia tidak mau memberikan didikan yang lebih keras, ya, memukul mereka dengan rotan atau mendisiplinkan mereka dengan keras. Tidak. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Ya. Ini, ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika anak kita menjadi berhala, ya, maka kesalahan kita, yaitu kita tidak berani mendisiplinkan dengan keras. Ya. Dan yang pertama tadi, ya, yaitu kita membiarkan kesalahan anak-anak kita berlangsung begitu lama, ya, karena kita sayang terhadap anak-anak kita. Imam Eli juga sama, dia sayang terhadap anak-anaknya, sehingga dia membiarkan kesalahan anaknya berlangsung begitu lama. Dia sayang kepada anaknya. Dia menganggap anaknya sebagai berhala. Sehingga dia tidak berani mendisiplinkan anaknya dengan keras. Ya. Membiarkan anaknya berbuat salah. Dan tidak berani mendisiplinkan anaknya dengan keras. Memakai pukulan, kayak menghajar mereka dengan rotan, memukul mereka dengan keras. Ya, tidak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu Imam Eli juga melakukan kesalahan yang sama dengan anak-anaknya. Ya. Dari mana kita tahu Imam Eli melakukan kesalahan yang sama dengan anak-anaknya? Ya. Yaitu kita bisa melihat di dalam ayat 29, kita melihat ayat ke 29 dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari semua korban sajian umatku Israel. Ya. Jadi Samuel ini menggemukkan dirinya dengan korban bakaran, ya, sehingga Imam Eli, ya, Imam Eli itu memakan korban bakaran yang dicuri oleh anak-anaknya dan diberikan oleh papanya, diberikan kepada papanya, dan papanya menikmati. Dengan kata lain, papanya setuju dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya. Papanya juga setuju. Akhirnya terjadilah persekongkolan dengan anak-anaknya. Sehingga menikmati. Sehingga karena berlangsung begitu lama, ya, setiap hari makan daging, akhirnya Imam Eli menjadi gemuk. Ya. Ini Imam Eli melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita menganggap anak kita sebagai berhala,
yaitu pada saat kita melakukan kesalahan yang sama dengan anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi di dalam keluarga Imam Eli. Imam Eli telah menganggap anaknya sebagai berhala. Ia tidak menegur anaknya dengan keras, tidak mendisiplinkan anaknya dengan keras, membiarkan kesalahan anaknya berlangsung begitu lama, dan dia melakukan kesalahan yang sama dengan anak-anaknya. Ketiga poin ini, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Kita sayang terhadap anak kita. Kita membela mati-matian anak kita, kesalahan anak kita. Sehingga membuat kesalahan anak kita berlangsung begitu lama. Kita tidak berani menghukum mereka. Kita merasa sakit kalau kita memukul mereka. Hati kita merasa sedih kalau kita memukul anak-anak kita. Membiarkan kesalahan anak kita berlangsung begitu lama. Dan membelanya. Walaupun anak kita salah, kita bela mati-matian. Lama-lama anak kita rusak. Lama-lama cucu kita rusak. Sehingga nanti ketika mereka dewasa, maka kita akan memetik buahnya. Karena dari kecil kita sudah menganggap mereka seperti berhala. Inilah yang terjadi di dalam keluarga Imam Eli. Dan kita melihat pada akhirnya Hofni dan Pinehas itu mati. Mati di dalam peperangan. Dihukum oleh Tuhan. Dan Imam Eli setelah mendengar kedua anaknya mati, dia pun mati. Karena tiba-tiba mendengar ada orang yang membawa kabar bahwa saat anaknya mati di dalam peperangan, dia tidak sanggup menerimanya. Anak kesayangannya sudah meninggal. Dia tiba-tiba shock dan meninggal dunia. Mungkin kena serangan jantung. Mungkin kena stroke dan lain sebagainya. Tiba-tiba meninggal dunia. Bapak-Ibu sekalian, ini firman Tuhan yang sangat-sangat bisa kita terapkan di dalam hidup kita saat ini. Sangat relevan sekali dengan kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan pada sore ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Memberikan kita motivasi bagaimana mendidik anak, mendidik cucu kita. Sehingga anak dan cucu kita nanti besar, mereka bisa menjadi orang-orang yang berhasil, diberkati Tuhan. Jangan seperti Hofni dan Pinehas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, ketika kami mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, biar Tuhan Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada kami. Bagaimana mendidik mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Kesalahan dari mereka harus kami hukum. Jangan membiarkan kesalahan. Jangan menghormati anak lebih daripada kita menghormati Tuhan. Jangan menganggap anak kita sebagai berhala yang harus disanjung-sanjung. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjalani firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Komisi Kaleb ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat di Komisi Kaleb. Memberkati mereka dengan kesehatan yang melimpah. Dengan kekuatan yang daripada-Mu saja. Sehingga mereka sanggup menjalani hidup ini hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah ini menjadi suatu pengajaran bagi setiap kita. Saudara, untuk meresponi akan firman Tuhan dan juga pada sore hari ini kita dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat kita kumpulkan untuk sementara dan kemudian pada saatnya kita boleh serahkan ke pembina daripada Komisi Kaleb atau ketua Komisi Kaleb atau kepada badan pengurus Komisi Kaleb. Saudara, kita memberikan persembahan kita dan kita menyanyikan pujian perubahan ajaib dalam hidupku. Perubahan dalam hidup kita. Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan sebagai rasa kasih, rasa cinta kami kepada Engkau. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk memperlebar akan pekerjaan Tuhan secara khusus di Komisi Kaleb ini. Kami juga berdoa bagi setiap anggota Komisi Kaleb. Engkau berkati akan mereka di usia indah mereka. Mereka sungguh di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun dan mereka boleh memiliki tubuh yang sehat. Kami juga mohon kiranya Tuhan menjagai akan mereka, anak cucu, keturunan mereka. Tuhan peliharakan, Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan sehingga mereka dapat terpelihara dengan baik. Kami juga berdoa mohon kiranya Tuhan pimpin akan kehidupan anggota Komisi Kaleb. Walaupun di dalam keterbatasan usia mereka maupun kesulitan mereka untuk bertemu satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan tanamkan sukacita di masa usia indah mereka ini. Dan mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Mereka boleh tetap setia membaca firman. Mereka tetap boleh memiliki kehidupan saat teduh setiap hari, di mana mereka boleh menjaga akan hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan, sehingga setiap anggota Komisi Kaleb boleh dikuatkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan akan Hari Ayah. Dan biarlah Tuhan tolong akan setiap anggota Komisi Kaleb memiliki anak-anak atau cucu. Biarlah Tuhan tolong akan keturunan mereka untuk bisa belajar menghargai orang tua, menghormati orang tua mereka, mengasihi dan memelihara orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, berkati akan setiap keluarga mereka, jauhkan dari segala yang jahat, lindungi juga mereka. Kami juga mohon kiranya Tuhan menjaga akan negara kami, menjauhkan akan dari segala kejahatan. Dan Tuhan juga tuntun akan pemerintahan kami untuk bisa keluar dari permasalahan wabah virus corona ini. Kami mohon kiranya melalui vaksinasi itu dapat mengatasi perkembangan daripada virus ini. Dan kami berharap negara kami boleh kembali bebas, lepas dari
wabah virus corona, sehingga perekonomian negara kami boleh kembali dipulihkan dan boleh kembali berkembang. Inilah kerinduan kami. Kami doakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan permohonan kami. Amin. Ya, demikianlah akan persekutuan daripada ibadah daripada Komisi Kaleb kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.